Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Saya akan melanjutkan membuat tutorial untuk kepentingan penggunaan e-learning di IAIN Kediri. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana mengupload materi-materi kuliah di e-learning kita. Seperti biasa, Anda jalankan web browser Anda, kemudian ketik e-learning.iainkediri.id, kemudian login dengan user ID dan password jenengan. Oke, kemudian login. Oh ya, ini saya selebkan bagaimana Anda ketika baru mendapatkan ID dan password, maka password itu wajib Anda rubah. Caranya di sini Bapak Ibu sekalian untuk merubah. Paling pojok kanan kita klik ada preference. Nah, di preference ini kita change password ya, kemudian masukkan password lama, masukkan password lama, masukkan password baru, kemudian masukkan password baru lagi, kemudian Anda save change ya, karena ini saya nggak mengubah, saya cancel aja. Anda juga bisa mengedit profile Anda, nah merubah email, kemudian Anda memasukkan foto ya, memasukkan foto seperti biasa, ini diklik, kemudian choose file. Ya, setelah choose file dipilih filenya dari komputer Anda, kemudian di upload this file. Selesai, Anda fotonya masuk di sini. Ya, itu. Oke, next saya ke dashboard saya. Nah, kali ini saya akan mengupload file, ya, mengupload materi-materi perkuliahan saya, termasuk membahas topik-topik di sana di mata kuliah kewirausahaan yang B aja deh gitu ya, ini belum tak buat ini. Oke, ini ya. Jadi di mata kuliah kewirausahaan B, saya kelas B, saya akan mengupload materi-materi yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Mungkin file-filenya nanti tidak ada, kadang ada yang tidak ada relasi, tapi itu sesuai dengan kebutuhan yang akan saya ajarkan ke jenengan. Contohnya, misal nih, saya akan merubah topik satu ini menjadi kepada hal yang lebih khusus gitu kan, biar lebih mencerminkan materi apa yang mau kita ajarkan, topiknya apa. Anda klik ini, tune edit on ya. Ketika ini kita klik, maka ini bisa kita rubah ya. Topik pertama kita klik, kita rubah. Biasanya di pertemuan pertama itu kita membahas tentang kontrak belajar biasanya, perkenalan sama kontrak belajar. Setelah itu kita rubah, jangan diklik di luar ya Bapak Ibu sekalian, di enter. Nah, ketika di enter dia sudah kontrak belajar, ini temanya pertemuan pertama. Kemudian untuk upload materi, kita bisa klik an activity or resource. Nah, yang akan kita upload apa bentuknya? Kan file ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita pilih file, kita klik, kemudian di sini kita add. Nah, ini adalah namanya temanya adalah misalnya kontrak belajar kewirausahaan. Oke, kemudian ini deskripsinya Bapak Ibu sekalian bisa isi. Kemudian jangan lupa ya, display description on course page. Kemudian ya, kita upload materi perkuliahan kita klik ya, terus kita choose file, kita pilih di sini RPS ya, biasanya kontrak belajar kita membicarakan RPS pertama, kita open. Nah, setelah masuk kita upload this file. Oke, ini udah masuk. Setelah masuk kita save and display. Oke, kita langsung bawa ke sini, jangan back Bapak Ibu sekalian, biasanya kan di sini. Oke, jadi topik pertama, topik 1 tadi udah menjadi kontrak belajar, kemudian ini adalah materi-materi. Kita bisa upload lebih dari satu file, caranya sama kayak tadi ya. Nah, terus bagaimana sisi mahasiswa? Kalau Bapak Ibu sekalian ingin tahu sisi mahasiswa itu tampilannya seperti apa, kita bisa ini kita switch ya, kita sebelah pojok kanan ini kita pilih switch row to posisi sebagai mahasiswa atau student. Nah, ini adalah tampilannya ketika
mahasiswa login di materi kita. Jadi tidak ada di sini untuk mengedit dan lain-lain, tidak ada. Kita hanya bisa melihat materi, dan materi ini ketika kita diklik, maka dia otomatis langsung download. Nah, ini langsung download. Ya, karena apa? Karena materinya kita menggunakan Microsoft Word. Jadi gini, ini saya bahas sedikit. Sebenarnya ini menurut saya ya, materi apa dalam bentuk apa yang paling enak, paling bagus diupload di e-learning, tapi ini bukan keharusan. Nanti saya kasih contoh semua, bukan keharusan. Tapi menurut saya yang paling bagus tipenya adalah PDF. Karena dengan PDF itu mahasiswa itu bisa melihat langsung di layar, tidak perlu download. Ya, tidak perlu download, jadi langsung di layar. Ketika kita ngasih tugas juga, nanti ada pembahasan bagaimana kita ngasih tugas. Ngasih tugas itu paling enak, kita sarankan mahasiswa juga berbentuk filenya PDF. Karena bisa langsung tampil di layar, kita bisa coret-coret di layar, kesalahannya dan lain-lain, kita bisa menilai di situ dan lain-lain. Jadi enak yang file PDF, tapi ini tidak keharusan, tapi ini yang paling enak menurut saya adalah file-filenya adalah PDF. Oke ya, itu ketika tampil, kita akan balik lagi ke mode tampilan dosen. Ya, nah ini. Terus kita mau lanjutkan topik kedua. Kita edit on lagi. Topik kedua, setelah kontrak belajar, misalnya saya berbicara tentang temanya adalah rahasia sukses. Nah, kita enter Bapak Ibu sekalian. Nah, filenya apa yang kita akan upload? Kita klik activity or resource, bentuknya adalah file yang kita upload, kemudian add. Nah, ini adalah temanya misalnya rahasia sukses. Terus ilustrasinya bagaimana menjadi orang sukses di masa muda. Nah, kayak gitu. Terus ini kita display description-nya, kita upload file kita. Seperti biasa, just file. Nah, 8 rahasia sukses filenya kita upload. Ini bentuknya PDF. Ketika sudah, kita upload this file. Oke, nah sudah. Ketika ini sudah masuk, langsung save and display. Nah, kita back ke sini. Nah, bagaimana sisi mahasiswa? Kita udah punya 2 topik ya. Nah, bagaimana mahasiswa melihat? Jika melihat, kita klik, kita switch ke student. Ini adalah tampilan saat mahasiswa login di mata kuliah kita. Lihat, ketika ini mahasiswa klik, ya, dia langsung masuk ke filenya, tidak perlu download. Ini loh yang saya bilang tadi, kelebihannya kalau pakai file PDF itu enak. Ya, enak. Jadi langsung tampil di layar. Ya. Oke, ini kelebihannya. Kita back. Oke. Kita switch lagi. Kita akan upload file yang ketiga, tipe yang berbeda. Ya, kita switch ke dosen. Nah, kita turn edit on. Kita akan berbicara pada topik yang ketiga. Nah, topik ketiga ini adalah contoh bagaimana mengupload file yang kapasitasnya besar di atas 5 mega. Kalau yang di bawah 5 mega kan langsung di server kita nggak ada masalah. Tapi kalau yang saya upload ini nanti kapasitasnya 11 mega. Kalau Anda paksakan di sini akan ditolak, nggak mau karena kapasitasnya maksimal 5 mega. Oke, tema ketiga. Karena saya punya file video, temanya adalah ini ya. Pembelajaran abad 21. Nah, ini kalau ada yang mau upload file video yang ukurannya nggak begitu besar bisa, tapi di atas 5 mega ya. Untuk contoh ini, pembelajaran abad 21, kemudian di enter. Oke, kemudian kita mau upload file. Nah, ini langkahnya pertama kali sebelum Anda add an activity or resource, Anda harus mengupload dulu ya, ingat, Anda harus mengupload dulu file yang di atas 5 mega itu ke dalam cloud server.
Cloud Saver itu apa? Cloud Saver itu adalah media penyimpanan dan yang kita pakai online, ya media penyimpanan online yang kita pakai nanti kita manfaatkan yang gratis, kita pakai email institusi kita. Namanya adalah Google Drive, ya. Berarti setelah ini langkahnya Anda masuk ke email institusi kita. Saya masuk ke Rafiq Effendi, kemudian saya next, passwordnya apa. Nah, setelah masuk email, ya. Setelah masuk email, jangan perhatikan nanti yang sebelah kanan. Ini ya. Ini ya, aplikasi Google, kita klik. Kita pilih Drive. Ya, kita pilih Drive. Kita klik. Nah, ini adalah media penyimpanan yang gratis ya, Google Drive dengan kapasitas tertentu gratis ya. Kita bisa membuat folder-folder di sini. Ini saya hapus dulu. Nah, saya sudah membuat folder kuliah. Nah, jadi materi kuliah. Jadi materi-materi kuliah saya tidak saya simpan lagi di flash disk karena bahaya, virus dan lain-lain, hilang dan lain-lain. Sebaiknya biasakan Anda menggunakan Google Drive. Ini yang paling nyaman karena gratis dan melekat pada email institusi kita. Ya. Jadi kita simpan di sini aja. Kemana-mana pokoknya ada akses internet kita bisa ambil file-file kita di dalam Google Drive. Untuk membuat folder ini saya contohkan, klik kanan aja di sini, kita buat folder baru. Misalnya nih materi ya kuliah 2. Kenapa kok 2? Biar nggak bentrok dengan materi kuliah yang sudah saya buat ya. Terus diklik buat. Maka ini folder 2 dibuat. Kemudian kita double klik kalau mau upload di dalam folder itu, kita klik kanan, terus kita upload file. Nah, upload file ini dari komputer kita, misalnya abad 21, kita open. Tuh lihat kapasitasnya tadi 11 mega ya. Nah, ini karena video MP4 agak besar. Nah, ini butuh beberapa waktu, daripada ini nanti kita membuat video ini terlalu panjang dan kapasitas filenya gede, ini saya batalkan aja. Karena tadi saya sudah mengupload file sebelumnya di materi kuliah ini. Nah, ini sudah di sini ya. Oke, ini kita sudah selesai upload di sini. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita posisikan klik kanan di file ini. Kita pilih bagikan atau share. Ya, kita klik. Setelah kita share, kita klik advance atau lanjutan. Nah, kita klik. Nah, di sini terus kita ubah. Ya, advance kita ubah, change, kita pilih yang kedua, standarnya yang ini. Kita pilih yang kedua. Aktif. Siapa saja yang memiliki link dapat mengakses, tidak wajib masuk ke sistem. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini biasanya digunakan untuk ngeprank gitu ya. Jadi misalnya klik link ini, nah, misalkan Anda dapat hadiah, klik link ini, setelah diklik ternyata gambarnya yang lucu atau kadang sedikit mendengkelkan dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan materi ini nanti bisa membuat link untuk ngeprank juga. Oke, kita pilih ya. Yang kedua, kemudian kita simpan. Oke, kita klik selesai. Oke ya, setelah itu langkah selanjutnya kita klik kanan lagi, kita ini shareable ya, kita akan mendapatkan link, diklik shareable kita atau didapatkan link yang bisa dibagikan. Nah ini pada saat ini on, kita pindah begini, maka otomatis link ini sudah di copy, jadi jangan tidak perlu Ctrl C atau paste, nggak perlu, sudah otomatis langsung di copy. Oke. Selesai untuk pemberlakuan di Google Drive, kita balik lagi ke mata kuliah kita. Oke. Karena kita sudah membawa bekal yang sudah kita set dan link yang sudah kita dapatkan dari Google Drive. Kemudian ini sudah kita buatkan tadi, kemudian add an activity or resource. Ini bukan file lagi, tetapi kita pilih URL. Nah, ini URL, kemudian di-add. Setelah di-add, name-nya apa, link-nya. Ya, tadi di sini pembelajaran abad 21.
maba 21. Kemudian URL-nya kita klik kanan, kita paste di sini. Nah, ini udah Google Drive. Nah, ya. Kemudian ini bisa deskripsinya. Kemudian ini kita display. Kemudian save and display, kita klik. Nah, udah masuk. Kita klik di sini. Nah, ini lihat temanya udah masuk. Bagaimana di sisi mahasiswa melihat file yang kita upload di cloud server, dalam hal ini ada Google Drive. Karena dengan memanfaatkan Google Drive itu tidak akan memberatkan sistem, tidak akan memberatkan server kita, Bapak Ibu sekalian. Oke ya, jadi ini saya klik, terus kemudian saya switch ke posisi mahasiswa, itu seperti apa tampilannya. Nah, ini ketika mahasiswa klik di sini, dia langsung sudah bisa play dan mengambil Google Drive kita, tidak perlu mereka login ke email kita. Jadi file video pun bisa Anda upload tanpa memberatkan sistem. Dan ini mestinya ketika udah kerjasama dengan instansi, mahasiswa sudah nggak kena biaya lagi. Karena kita belokkan lewat e-learning kita. Oke. Nah, ini ya. Oke. Saya back ya, saya tutup. Nah, jadi kita sudah belajar bagaimana mengupload materi-materi kuliah dengan file yang berbeda-beda, dengan ukuran yang beragam, maka Bapak Ibu sekalian nanti bisa pilih mana yang terbaik dan cocok untuk jenengan. Ya. Nah, ini adalah video bagaimana mengupload materi-materi pembelajaran di e-learning kita. Oke, sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan kepada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya log out dulu. Oke.